Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum pelajaran kali ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tematik tema 3 subtema 2 matematika, hubungan antar satuan jarak. Dalam hubungan antar satuan jarak nanti ada 2 pembahasan ya. 2 pembahasan pokok tersebut adalah yang pertama, kesetaraan satuan jarak, dan yang kedua, merubah satuan jarak. Baiklah, kita langsung ke pembahasan yang pertama, kesetaraan satuan jarak kilometer atau disingkat km dan meter disingkat m. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Selain satuan kilometer, kita juga dapat menyatakan jarak dengan satuan meter. Di bawah adalah kesetaraan ya. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Gabang di samping adalah alat untuk mengukur jarak pada kendaraan bermotor. Alat tersebut disebut odometer. Pada dasarnya, pertemuan kali ini masih ada hubungannya dengan pembelajaran yang sebelumnya ya, yang tentang satuan panjang. Nah, biar lebih jelasnya, dalam kesetaraan jarak, kita lihat ilustrasi berikut ini ya. Edo pergi ke sekolah menggunakan bus sekolah. Jarak rumah Edo dengan sekolah adalah 1 km. Bus sekolah tersebut singgah terlebih dahulu di rumah Lani yang berjarak 500 meter dari rumah Edo. Dari ilustrasi tersebut didapatkan informasi mengenai jarak, yaitu jarak rumah Edo ke sekolah 1 km. Dan jarak rumah Edo ke rumah Lani yaitu 500 meter. Nah, 1 km dan 500 meter adalah contoh dari jarak. Pada dasarnya, satuan jarak itu sama dengan satuan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Tapi biasanya yang sering digunakan dalam satuan jarak yaitu kilometer dan meter. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, kita lanjut ke pembahasan kedua ya, yaitu merubah satuan jarak. Untuk memudahkan pemahaman mengenai merubah satuan jarak, dalam hal ini akan Ibu kasih contohnya langsung ya. Perhatikan contoh berikut ini. 5 km akan kita rubah ke meter. Kita lihat pada tangga satuan jarak. Kilometer ke meter ternyata tadi turunnya adalah 3. Maka bisa kita tulis 5 dikali 1, nolnya ada 3 atau 5 kali 1000. Cara perkaliannya bagaimana? Yaitu tinggal 5 dikalikan 1 sama dengan 5.
masih menyimpan 03, tinggal kita tambahkan di belakang. Jadi 5 km sama dengan 5000 meter. Contoh kedua, 12 km akan kita rubah atau kita konversi ke meter. 12 karena tadi turunnya 3, kita kalikan 1, nolnya juga ada 3. Caranya adalah tinggal 12 dikali 1, hasilnya 12, tinggal kita tambahkan 0 yang kita simpan. Hasilnya adalah 12.000 meter. Contoh ketiga, ini cukup berbeda. 4 km 100 meter mau kita rubah ke meter. Kita lihat, 4 km 100 meter bisa kita pisah menjadi 2, yaitu 4 km dan 100 meter. Satuan yang belum meter adalah 4 km. Maka 4 kilometernya kita rubah ke meter. Turunnya adalah 3, berarti 4 dikali 1000. Hasilnya adalah 4000. Setelah itu kita jumlahkan antara 4000 dan 100. Hasilnya adalah 4100. Jadi 4 km 100 meter hasilnya adalah 4100 meter. Selanjutnya nomor 4, 6 km 225 meter mau kita rubah ke satuan meter. Seperti cara nomor 3, kita pisah menjadi 2, yaitu 6 km dan 225 meter. Yang kita rubah adalah 6 kilometernya menuju ke meter. Turunnya 3, jadi 6 dikali 1000. Hasilnya adalah 6000. Selanjutnya kita jumlahkan antara 6000 dan 225. Ketemu hasilnya 6225. Alhamdulillah, sudah paham ya? Kita ingin merubah satuan meter ke kilometer. Untuk aturan tangga satuan jarak, setiap naik satu tangga maka dibagi dengan 10. Selanjutnya kita lihat contohnya. Nomor 1, 5000 meter akan kita rubah ke kilometer. Kita lihat pada tangga satuan jarak. Ternyata meter ke kilometer itu naik 3. Berarti bisa kita tulis 5000 dibagi 1, nolnya ada 3 atau 1000. Cara pembagiannya bagaimana? Ya, tinggal kita coret. Nolnya pada ribuan ada 3, kita hilangkan. Kemudian 5000 nya juga 3 kita hilangkan. Harus sama ya penghilangannya, nolnya jumlahnya. Karena tinggal 5 dibagi 1, hasilnya 5. Nomor 2, 12.000 meter mau kita rubah ke kilometer. Ya, ternyata naiknya juga 3 tadi. Jadi 12.000 dibagi dengan 1000. Punya 03 kita coret 1000-nya, 12.000-nya juga punya 03, kita coret 3. Hasilnya tinggal 12 dibagi 1. Hasilnya 12 km. Soal nomor 3, 3300 meter mau kita rubah ke kilometer. Nah, kalau ini berbeda ya jenis soalnya. Caranya adalah 3300 bisa kita tulis 3000 ditambah 300. Kemudian bisa kita pisah menjadi 2, 3000 meter dan 300 meter. Yang kita rubah adalah yang 3000 meternya, kita jadikan ke kilometer. Berarti 3000 dibagi dengan 1000. Ketemu hasilnya adalah 3. Selanjutnya
3 km kita tambahkan dengan 300 meter. 3 km tambah 300 meter bisa kita tulis 3 km 300 meter. Jadi terdapat dua satuan, yaitu kilometer dan meter. Ya, sudah paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita belajar soal cerita tentang jarak. Pesawat A dan pesawat B sedang melakukan penerbangan. Ketinggian pesawat A saat ini adalah 3000 meter, sedangkan pesawat B adalah 4325 meter. Pertanyaannya, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Pertanyaan kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Sedangkan pertanyaan ketiga, berapa perbedaan ketinggian antara pesawat A dan pesawat B? Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Soal yang A, ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer. 3000 meter kita rubah ke kilometer, naiknya 3. Berarti 3000 dibagi dengan 1000, hasilnya adalah 3. Kemudian yang soal yang B, ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer, yaitu 4325 meter. Caranya kita pisah menjadi dua bagian, yaitu 4000 meter dan 325 meter. Yang kita rubah adalah 4000-nya, kita rubah ke kilometer, berarti dibagi 1000, ketemu hasilnya, nolnya kita coret, yaitu 4 kilometer. Tinggal kita jumlahkan 4 km dengan 325 meter, yaitu 4 km 325 meter. Jadi satuannya ada 2 km dan meter. Kemudian yang C, berapa perbedaan ketinggian? Ingat, perbedaan ketinggian itu adalah yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 4325 meter dikurangi 3000 meter, hasilnya adalah 1325 meter. Alhamdulillah. Ya, tahukah kalian apakah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian pesawat? Ya, alat yang digunakan dinamakan altimeter. Apa? Altimeter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Ya, agar lebih jelas lagi kita coba dua soal cerita lagi ya. Ya, soal yang pertama. Jarak rumah itu ke sekolah 2500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4730 meter. Pertanyaannya, berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Jawabannya, karena yang ditanyakan adalah perbedaan, maka dikurangi nilai yang besar dikurangi yang kecil, yaitu 4740 dikurangi 2500. Kita lihat dengan cara susun, kita kerjakan, hasilnya adalah 2240. Jadi perbedaan jarak rumah Siti dan Edo adalah 2240 meter. Alhamdulillah. Soal cerita terakhir. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km.
Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Perhatikan, karena yang ditanyakan sisa jarak, maka caranya adalah jaraknya total atau jarak dari Jakarta ke Bandung kita kurangi dengan jarak yang sudah ditempuh. Berarti 130 km dikurangi 50.000 meter. Ya, bisakah dikurangi? Ya bisa. Karena satuannya masih beda, maka kita rubah dulu satuannya dari meter ke kilometer, karena dari pertanyaannya diminta ke kilometer. Berarti kita rubah 50.000 meter, kita rubah ke kilometer, 50.000 dibagi dengan 1000. Hasilnya kita coret nolnya 3, caranya 50 dibagi 1, yaitu 50 km. Jadi bisa kita tulis 130 km dikurangi 50 km. Sekarang bisa dikurangi, hasilnya adalah 80 km. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut adalah 80 km. Demikian pelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Jika ada yang belum jelas atau kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih anak-anak semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.